ayah saya almarhum adalah pensiunan Angkatan Udara. Dan pensiunan Angkatan Udara pangkatnya pun nggak tinggi, hanya kapten. Jadi bisa dibayangkan, saya lahir di Mospati, di Madiun, asli Malang. Rumah kami yang termewah itu adalah gorden. Karena kami tidak punya perabotan, jadi gordennya dimahalin supaya dilihat orang bagus. Di dalamnya kursi pun nggak punya gitu ya. Nah, masa-masa lagi disebut susah, sebenarnya kalau dirasakan ya nggak juga gitu ya. Karena hampir tiap hari ketawa juga tuh gitu ya. Makan apa adanya juga kita seru-seru aja. Jadi sebenarnya kata susah itu sebenarnya nggak ada gitu ya. Dan jalan seperti biasa. Tapi ada moral lesson atau pelajaran yang saya dapat dari almarhum ayah saya adalah terpaksa nyambi kan. Jadi selesai kerja jam 2 itu nyambi pakai truk tentara itu ke cepungan tembakau. Ya memanfaatkan peluang-peluang usaha gitu ya. Nah pada saat itu saya ikut ayah saya masih 4 tahun, 5 tahun di samping. Dan disitulah kesempatan saya belajar pelajaran bisnis Jawa. Yang itu saya pakai untuk disertasi saya waktu sekolah dulu. Akhirnya saya menggunakan metode ini. Jadi ada ternyata untuk makmur itu katanya nanti Indonesia gemah rimpah rojinawi joroyo-royo itu ada kata toto tentrem kertora harjo gitu ya. Jadi untuk kertora harjo itu kita harus tentrem gitu. Nah untuk tentrem itu kita harus noto. Nah noto itu kan manajemen gitu ya. Dalam bahasa manajemen adalah getting things done through other people, menyelesaikan masalah melalui orang lain. Ternyata di Jawa itu melalui almarhum ayah saya cerita bahwa di Jawa itu toto itu ada 6 step, yaitu toto, titik, titis, tetek, tutuk, tuntas gitu. Nah pelajaran itulah yang selalu saya teringat sampai saat ini di kepala 5 usia saya ini. Manajemen Jawa yang menurut saya luar biasa itulah akhirnya menjadi platform saya berbisnis. Dan dari dulu memang akhirnya saya pegawai itu hanya batu lompatan saja gitu. Nah singkat cerita, sebagai orang kampung, cita-cita saya adalah sekolah ke Amerika. Dan ini mission impossible. Karena saya pindah ikut orang tua saya ke Palembang, 5 tahun tinggal di sana, kemudian Balikpapan hampir 7 tahun. Bisa dibayangin saya kelas 2 SD, saya menggunting rumahnya Donald Trump itu, White House. Dan selalu saya bilang sama diri saya mau sekolah di sini. Suatu hari kalau zaman dulu kan kita main kelereng tuh, ngambil kelereng dari kantong, kelerengnya jatuh, gambar itu juga jatuh. Teman-teman lihat di Palembang, ngomong begini, apa nih? Aku bilang, aku nak sekolah di sana. Pak Mano, wong dusun gitu. Nggak mungkin. Saya bilang, enggak. Saya mau sekolah di sana itu. Walaupun kita diketawain, digarger-garger. Kelas 5 SD, pindah Balikpapan sampai SMA. Sama. Ini gila lu katanya gitu dan lain sebagainya. Kelas 2 pindah Jakarta. Setiap hari dari Blok M ke Halim itu selalu lewat Tekdikbud. Suatu hari ada pajangan besar sekolah ke luar negeri. Dan saya berkata, kesempatan, saya mendaftar. Pengumuman saya ingat banget karena nilai ijazah saya 6, paling tinggi 8 agama. 1 nggak mungkin lah gitu. Tapi saya pede dalam hati bahwa saya sekolah ke luar negeri. Pengumuman keluar, nggak ada nama kita. Karena saya emang dari pertama mau ke Amerika. Sementara zamannya Pak Habibie itu tahun 84, 85, 86 itu kan disekolahkannya ke Belanda atau ke Jerman gitu ya. Saya ngotot. Terus seminggu kemudian dapat surat harus ke Dekdikbud. Hadirlah kita ke tempat itu dan dikatakan, kamu kurang ajar, kamu ngerusak tugas saya, kamu bahasa Inggris nggak bisa, matematik jelek semua, tapi mau ke Amerika, ngimpi kamu gitu. Dan dimarahi. Intinya setelah 15 menit dia marah, kamu berdua berangkat ke Amerika. Kaget gitu. Karena rupanya ada 6 tempat ke Amerika yang daftar cuma kalian berdua. Jadi bagi saya itu banyak moment of greatness, bahwa kata siapa harus punya uang yang banyak, kata siapa harus punya sekolah pinter-pinter amat gitu. Yang penting adalah ya bondo nekat gitu, pede aja dan nggak pernah ngerubah mimpi. Pernahkah sahabat mendengar sebuah kalimat bijak? Manusia menulis jalan hidupnya sendiri. A man write their own history. Kalau manusia bisa menulis jalan hidupnya sendiri, mengapa ada orang yang tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan? Mengapa hidupnya penuh dengan masalah? Mengapa keuangannya selalu pas-pasan, bahkan selalu berhutang? Mengapa di sisi lain ada manusia yang hidupnya serba mudah, hidupnya serba gampang, dan hidupnya selalu beruntung? Apa yang membedakan kedua manusia tadi? Kalau manusia bisa menulis jalan hidupnya sendiri, bolehkah kita memilih untuk menjadi selalu beruntung, selalu mudah, selalu apa yang diinginkan tercapai? Jawabnya,
boleh dan harus begitu. Lalu caranya bagaimana? Manusia dikaruniai otak sebagai sarana berpikir dan hati sebagai sarana untuk menimbang. Otak biasa disebut pikiran atas sadar dan hati biasanya disebut pikiran bawah sadar. Dan kita semua tahu hatilah yang menentukan 88% dari tindakan kita. Terlepas dari hasilnya positif atau negatif atau selalu berulang yang negatif, tetapi pola di dalam bawah sadar dalam hati tersebut memang sudah terbentuk dan disinilah akar masalahnya jika seseorang dalam hidupnya penuh masalah. Kalau pola kesialan, pola kesusahan terbentuk dalam pikiran bawah sadar, maka semua itu harus segera diubah. Hal inilah 49 video subliminal program Road to Billionaire hadir untuk sahabat semua. Apa sesungguhnya manfaat yang didapat dari Road to Billionaire ini? Fungsi utamanya adalah memperbaiki pikiran bawah sadar, memperbaiki hati kita semua. Kita tahu 88% tindakan manusia adalah kontribusi dari pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar ini adalah hal yang tidak nampak. Faktanya lagi, manusia lebih cenderung menggunakan pikiran, analisanya, praduga-praduganya, di mana ini adalah hanya 12% kontribusinya dalam kehidupan, karena ini adalah simbol dari pikiran sadar, pikiran atas sadar. Manusia lebih banyak fokus memperbaiki hal-hal yang terlihat logik, seperti misalnya menanyakan solusi konkret, bagaimana ini, bagaimana itu, selalu bertanya cara atau how. Namun ada hal yang lebih fundamental di mana ketika kita mengerti why, maka masalah bisa menjadi peluang. Ini kesannya sangat filosofis sekali, namun hati memang penuh dengan hal-hal filosofi, penuh dengan rasa. Inilah yang sering dilupakan di dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Lupa pada yang 88% yang paling berpengaruh dalam hidup. Semangat itu di hati, sabar itu di hati, rajin itu di hati, dan bagi orang beriman, Allah itu adanya di hati. Sahabat, 49 video Road to Billionaire ini diformulasikan untuk memperbaiki yang 88% tadi, yang hati kita tadi, yang pikiran bawah sadar tadi, agar solusi konkretnya menjadi lebih mudah ditemukan. Anda tidak diajarkan hal-hal teknis tentang bagaimana melunasi utang, bagaimana dapat uang banyak, tetapi diperbaiki pikiran bawah sadarnya, dibuka sehingga dengan izin Allah, solusi-solusi setiap persoalan menjadi lebih mudah ditemukan. Pola sukses baru terpasang. Makanya tidak heran jika banyak yang kemudian berkata, loh ternyata solusinya semudah itu ya? Iya, betul sekali. Kenapa solusi semudah itu tidak kita ketahui sebelumnya? Karena kita masih menggunakan pikiran atas sadar kita yang 12% tersebut dan terlalu memenangkan logika. Sahabat akan kaget ketika ternyata persoalan tidak melulu di dunia ini tentang uang. Ada yang sudah punya aset harta banyak misalnya dari warisan, tapi mentalnya tidak siap kaya. Keluarganya kemudian bermasalah. Ada yang tadinya suka marah-marah ke anak dan istri, berubah menjadi sabar dan penyayang. Gara-gara video ini, ada yang semula berangkat dalam keadaan berhubungan buruk dengan banyak orang, termasuk dengan orang tuanya. Tiba-tiba hubungannya membaik dengan ayahnya, dan ridho ayahnya tersebut membuat pekerjaannya di kemudian hari menjadi lebih mudah. Sekali lagi, Road to Billionaire ini ada 49 video yang menggunakan teknik binaural dan subliminal program yang ditata rapi dalam pelajaran yang fun dan kalimat yang terstruktur sehingga memprogram pikiran bawah sadar menjadi 25% lebih cepat, bahkan 50% lebih cepat. Semua ini adalah solusi konkret yang coba ditawarkan. Ketika pikiran bawah sadar kita lebih terbuka dan lebih bersih, maka solusi-solusi setiap persoalan menjadi lebih mudah ditemukan. Paket Road to Billionaire harganya murah sekali. Di dalamnya termasuk 49 video naratif subliminal plus binaural program, ada headset eksklusif Road to Billionaire, flash drive, buku They Name Him Sontoloyo.